Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia. Di video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai literasi digital tentang membangun budaya keamanan online melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye sosial yang berkelanjutan. Yuk simak video pembelajaran kali ini. Pentingnya membentuk budaya keamanan online tidak dapat diremehkan di era digital yang terus berkembang. Dengan meningkatnya ancaman cyber dan serangan terhadap data pribadi, organisasi dan individu perlu menyadari pentingnya mengutamakan keamanan online dalam setiap aspek kehidupan digital. Membangun budaya keamanan online melibatkan pemahaman yang kuat tentang resiko dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dan informasi sensitif. Kemudian, membangun budaya keamanan online dapat dilakukan melalui pendidikan untuk membangun kesadaran keamanan online, melalui pelatihan keamanan online sehingga pengguna dapat mengidentifikasi berbagai ancaman online dan melakukan kampanye sosial. Sebagai pengguna dapat selalu diingatkan mengenai ancaman yang sering terjadi dan lebih waspada. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian keamanan online. Definisi dan konsep keamanan online. Keamanan online ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi informasi dan data pribadi dari ancaman serta serangan yang mungkin akan terjadi di dunia maya. Ini mencakup berbagai praktik, kebijakan, dan teknologi yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan atau ditransmisikan melalui jaringan komputer. Kemudian, keamanan online dapat didefinisikan sebagai suatu keamanan cyber yang merupakan praktik melindungi komputer, jaringan, aplikasi perangkat lunak, sistem kritis, dan data dari ancaman digital yang mungkin terjadi. Konsep keamanan online ini mencakup tindakan dan prosedur yang diambil untuk melindungi informasi dan data pribadi, serta mencegah akses atau penggunaan yang tidak diinginkan terhadap sistem komputer, jaringan, atau layanan online. Ancaman dan risiko keamanan online. Kejahatan dunia maya merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai media, alat, atau target dari kejahatan yang dilakukan, menurut Hapsari tahun 2023. Kemudian, perkembangan teknologi digital juga telah meningkatkan ancaman cybercrime secara signifikan, termasuk serangan malware, hacking, dan pencurian data pribadi. Serangan cybercrime juga berdampak pada pencurian identitas, kehilangan pekerjaan, dan gangguan pada infrastruktur penting. Ancaman keamanan online mencakup berbagai jenis serangan dan aktivitas yang bertujuan untuk merusak atau mengakses data dan sistem komputer yang dilakukan secara ilegal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut beberapa ancaman online yang sering terjadi dan berdampak ke berbagai kehidupan dan bisnis. Yang pertama, serangan malware atau perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak data, mencuri informasi sensitif, atau bahkan mengambil alih sistem komputer secara keseluruhan. Jenis malware ini termasuk virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Virus merupakan malware yang memiliki kemampuan untuk menduplikat dirinya sendiri dan menyebar ke komputer lain ketika telah diaktifkan. Yang kedua, worm. Worm merupakan malware yang menyebar melalui jaringan komputer dengan mengeksploitasi celah sistem informasi. Yang ketiga, trojan. Sebuah malware yang menggunakan teknik untuk menyembunyikan malwarenya di dalam file biasa untuk menipu pengguna. Misalnya ketika file diinstal, malware yang ada di dalam file tersebut akan diaktifkan. Keempat, ransomware. Ransomware merupakan jenis malware yang pada saat diaktifkan akan mengunci sistem informasi dan data pengguna, kemudian mencegah mereka mengaksesnya sampai mereka membayar tebusan yang ditetapkan. Kemudian ada spyware. Spyware adalah jenis malware yang memata-matai aktivitas user tanpa diketahui oleh user. Selanjutnya ada serangan DOS atau Denial of Service yang menyebabkan terganggunya akses pengguna terhadap layanan atau bahkan hingga terjadinya pemadaman layanan
dan atau dalam skala yang lebih besar disebut sebagai serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah variasi dari serangan DOS yang berupa serangan yang dilakukan dari banyak sumber atau komputer yang terinfeksi. Hal ini membuat serangan menjadi lebih kuat dan sulit untuk dikendalikan. Terakhir, ada serangan phishing yang dapat menyebabkan kebocoran informasi pribadi seperti kata sandi dan informasi keuangan yang selanjutnya digunakan sebagai serangan pesan palsu untuk target yang lebih terarah melalui data atau informasi pribadi yang telah ditemukan sebelumnya. Adapun manfaat keamanan online, yang pertama melindungi data dan informasi pribadi, yang kedua mencegah serangan malware, yang ketiga perlindungan terhadap serangan phishing, yang keempat memastikan keamanan transaksi online, dan yang kelima privasi online. Pembahasan yang kedua yaitu pendidikan untuk kesadaran keamanan online. Peran pendidikan dalam membangun kesadaran keamanan online. Melalui pendidikan, individu dapat belajar tentang resiko seperti penipuan online, pencurian identitas, pelecehan online, dan serangan keamanan online lainnya yang dapat mereka hadapi saat berada di dunia maya. Strategi efektif dalam pendidikan keamanan online. Yang pertama, pembelajaran interaktif melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran keamanan online melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif seperti permainan peran, simulasi, atau diskusi kelompok yang dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep lebih baik dan memperoleh keterampilan praktis untuk menghadapi situasi online yang beresiko. Yang kedua, pengembangan keterampilan digital. Pendidikan juga meningkatkan keterampilan digital peserta didik seperti membentuk pemikiran kritis, literasi media terkait keamanan online, dan kemampuan mencari informasi yang akurat, sehingga peserta didik dapat lebih mudah menemukan dan menghadapi tantangan online. Yang ketiga, penggunaan teknologi edukasi. Penggunaan platform pendidikan online yang memiliki fitur keamanan yang kuat untuk memastikan bahwa peserta didik dapat belajar dengan aman. Ini termasuk penggunaan enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Yang keempat, penggunaan simulasi. Penggunaan simulasi dan permainan yang mengajarkan peserta didik tentang berbagai jenis serangan cyber seperti phishing, malware, ransomware. Ini membantu mereka memahami konsekuensi dari serangan tersebut dan cara menghadapinya. Yang kelima, keterampilan kritis. Mengembangkan keterampilan kritis peserta didik dalam mengidentifikasi dan menghadapi ancaman cyber. Hal ini dapat termasuk keterampilan dalam analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Implementasi keamanan online dalam pendidikan. Yang pertama, penyuluhan dan presentasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, simulasi dan permainan peran. Yang keempat, diskusi kelas. Yang kelima, materi tugas dan evaluasi. Yang keenam, pelatihan praktis. Yang ketujuh, kolaborasi dengan ahli keamanan online. Yang kedelapan, sumber daya keamanan online seperti artikel, video, infografis, atau panduan praktis lainnya. Pembahasan selanjutnya, pelatihan tentang keamanan online. Pentingnya pelatihan keamanan online. Melalui pelatihan, pengguna internet dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ancaman keamanan digital yang ada, seperti serangan phishing, malware, dan serangan jaringan. Pelatihan keamanan online juga membantu individu memahami pentingnya melindungi data pribadi dengan menggunakan kata sandi yang kuat, penggunaan keamanan 2 faktor, dan mematuhi kebijakan privasi. Selain itu, adanya pelatihan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dan organisasi karena karyawan yang terlatih dapat membantu melindungi sistem, data, dan aset perusahaan dari serangan online. Selanjutnya, sasaran dan materi pelatihan keamanan online. Individu. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai jenis ancaman cyber seperti phishing, malware, ransomware, dan social engineering.
Yang kedua, mengajarkan praktik keamanan cyber terbaik, seperti membuat password yang kuat, menggunakan autentika 2 faktor, dan berhati-hati saat mengklik atau membuka lampiran email. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menangani insiden keamanan cyber, seperti phishing, malware, dan ransomware. Yang keempat, membangun budaya keamanan cyber yang positif di organisasi. Yang kelima, melindungi aset dan informasi pribadi dari berbagai ancaman cyber. Selanjutnya, organisasi meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan tentang keamanan cyber. Yang kedua, mendorong budaya keamanan cyber yang positif di organisasi. Yang ketiga, melindungi aset dan informasi organisasi dari berbagai ancaman cyber. Yang keempat, mematuhi peraturan dan standar keamanan cyber. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Kemudian sasaran selanjutnya adalah masyarakat luas. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas tentang keamanan cyber. Yang kedua, mendorong budaya keamanan cyber yang positif di masyarakat. Yang ketiga, melindungi masyarakat luas dari berbagai ancaman cyber. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi cyber. Kemudian, metode dan pendekatan efektif dalam pelatihan keamanan online. Pendekatan yang efektif dalam pelatihan keamanan online disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan tujuan pelatihan. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan. Keamanan online terus berkembang dan ancaman baru terus muncul. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pelatihan berkelanjutan yang menjaga peserta up to date dengan tren keamanan terbaru dan menghadapi ancaman yang berkembang. Ini dapat mencakup webinar berkala, bahan pembelajaran online yang diperbarui, atau program sertifikasi keamanan yang dapat diperbarui. Yang kedua, keterlibatan ahli keamanan. Melibatkan ahli keamanan cyber yang berpengalaman dalam proses pelatihan, ahli dapat memberikan wawasan mendalam tentang studi kasus nyata dan contoh praktik terbaik yang relevan. Keterlibatan ahli juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar dari pengalaman dan pengetahuan praktisi keamanan yang berpengalaman. Dan yang ketiga, materi pelatihan yang relevan dan praktis. Menyediakan materi pelatihan yang relevan dengan situasi dan kebutuhan peserta. Materi harus praktis dan mudah dipahami dengan fokus pada praktik dan teknik yang dapat segera diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, memberikan panduan langkah-langkah tentang cara mengenali email phishing atau mengamankan perangkat mobile. Pembahasan selanjutnya, kampanye sosial untuk meningkatkan keamanan online. Peran kampanye sosial dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku. Kampanye sosial bertujuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan penting kepada khalayak yang luas dengan harapan menciptakan efektif atau dampak tertentu. Selain itu, Rogers dan Story tahun 1987 mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan terciptanya efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye sosial berupaya untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial yang relevan seperti maraknya ancaman online melalui internet. Hal ini dapat dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi, baik melalui media massa, kampanye langsung, atau melalui platform digital. Selanjutnya, pendekatan dan strategi dalam kampanye sosial keamanan online. Yang pertama, edukasi dan meningkatkan kesadaran. Melibatkan penyampaian informasi yang relevan dan pemahaman tentang resiko ancaman keamanan online kepada masyarakat. Kampanye ini dapat memberikan penjelasan tentang praktik yang aman seperti penggunaan kata sandi yang kuat, kebijakan privasi, identifikasi, tautan berbahaya, serta mengenali dan menghindari penipuan online.
Edukasi dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, workshop, materi informasi, dan melalui platform media sosial. Yang kedua, pendekatan teknis dan teknologi. Melibatkan penggunaan teknologi dan solusi teknis untuk meningkatkan keamanan online. Kampanye dapat mengedukasi masyarakat tentang alat-alat keamanan digital yang tersedia, seperti antivirus, firewall, enkripsi, dan alat pengelolaan kata sandi. Pendekatan ini juga dapat melibatkan promosi penggunaan perangkat lunak keamanan dan pembaruan sistem yang teratur. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif dan kemitraan. Pendekatan ini dapat melibatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, sipil, dan media. Yang keempat, kampanye berbasis cerita. Menggunakan cerita atau narasi untuk menggambarkan situasi nyata yang terkait dengan keamanan online. Cerita-cerita dapat membuat pesan-pesan menjadi lebih relevan, emosional, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kampanye ini dapat menggambarkan dampak negatif dari serangan cyber, penipuan online, atau larangan atau pelanggaran privasi, serta mengilustrasikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri secara online. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Contohnya melalui kompetisi, tantangan, atau ajakan untuk berbagi pengalaman dan tips keamanan media sosial. Dengan mendorong partisipasi aktif, kampanye dapat membangun komunitas yang peduli terhadap keamanan online dan mendorong pengguna internet untuk berperilaku yang aman. Implementasi program berkelanjutan. Perencanaan program keamanan online yang berkelanjutan. Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran keamanan online adalah dengan memberikan edukasi berupa literasi digital terkait konten materi keamanan cyber kepada masyarakat, peserta didik, atau konsumen e-commerce yang biasanya menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga melalui konten materi keamanan online mereka lebih mengetahui bagaimana menghindari ancaman online melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye yang dilihat dan dipelajari secara lebih fleksibel. Berdasarkan NIST pada tahun 2003, terdapat beberapa komponen dalam membangun kesadaran keamanan cyber, yaitu yang pertama, awareness. Di dalam kegiatan awareness ini, masyarakat sebagai pembelajar yang menerima informasi tentang keamanan online dan lebih aktif. Dalam awareness ini, materi kesadaran keamanan dapat disebarluaskan dengan sederhana dan teknik penyajian yang menarik. Adapun materi yang disampaikan biasanya dikenal dengan materi dasar keamanan literasi. Yang kedua, training. Umumnya bersifat lebih formal dan tujuannya adalah untuk pemenuhan pengetahuan dan keterampilan dalam kinerja pada suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi. Di dalam program training ini sudah terdapat kurikulum yang jelas dan ada tingkatan serta sertifikat. Dan yang ketiga, education berupa program degree yang ada pada perguruan tinggi atau universitas. Dan yang keempat, professional development dilakukan untuk membangun profesional dalam karir security. Beberapa contohnya adalah IT security officer, IT security auditor, IT contractor, sistem administrator, dan sebagainya. Biasanya untuk program ini dilakukan sertifikasi yang fokus pada bidang tertentu. Sumber daya yang diperlukan. Yang pertama, materi edukasi. Konten materi yang relevan dan informasi. Materi tersebut dapat berupa panduan artikel, brosur, infografis, video, atau presentasi yang membahas tentang ancaman keamanan cyber, praktik keamanan yang dianjurkan, tips pencegahan, dan tindakan yang harus diambil dalam menghadapi situasi keamanan yang berpotensi merugikan. Yang kedua, ahli keamanan cyber. Tenaga ahli keamanan cyber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, platform atau sistem pelatihan.
Platform ini dapat berupa modul pembelajaran online, kelas virtual, atau aplikasi khusus yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi materi edukasi secara interaktif dan mandiri. Yang keempat, bahan referensi. Bahan referensi ini berupa sumber daya yang mencakup buku, jurnal, riset, dan dokumen lainnya. Biasanya harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan terkini dalam bidang keamanan cyber. Dan yang terakhir, adapun kolaborasi dengan industri. Kerjasama dengan penyedia layanan e-commerce, asosiasi industri, atau lembaga terkait lainnya. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan sumber daya tambahan, dukungan dalam kampanye kesadaran, atau pengembangan pedoman dan standar keamanan yang dapat diadopsi oleh konsumen. Dan yang terakhir, adapun anggaran sumber daya finansial. Anggaran ini dapat digunakan untuk pengembangan konten, pelatihan tenaga pengajar, pengadaan teknologi pendukung, dan kegiatan promosi. Selanjutnya, evaluasi terhadap program. Evaluasi program kesadaran keamanan online merupakan langkah penting untuk menilai keberhasilan dan efektivitas program tersebut dalam membangun kesadaran dan respon yang baik terhadap keamanan online. Beberapa komponen yang perlu dievaluasi jika komponen program tersebut diimplementasikan. Yang pertama, awareness, menilai sejauh mana program kesadaran berhasil dalam memusatkan perhatian pengguna kepada isu keamanan online. Yang kedua, training, mengukur efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengguna terkait keamanan online. Yang ketiga, education, kemampuan program pendidikan dalam menghasilkan spesialis keamanan online yang memiliki pemahaman mendalam. Dan yang keempat, professional development, memastikan bahwa program pengembangan profesional menghasilkan individu yang kompeten dalam karir keamanan cyber. Kemudian, tantangan dan hambatan dalam membangun budaya keamanan online yang berkelanjutan. Membangun budaya keamanan online yang konsisten menghadapi banyak tantangan seperti masalah utama, yaitu beberapa masyarakat luas tidak menyadari dan tidak memahami pentingnya keamanan online. Banyak pengguna internet tidak waspada terhadap bahaya dan ancaman keamanan saat ini, yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban keamanan cyber. Selain itu, kemajuan teknologi yang cepat dan terus berkembang menjadi hambatan untuk membangun budaya keamanan online. Ancaman keamanan yang semakin kompleks dan berkembang seiring kemajuan teknologi juga memerlukan upaya terus-menerus untuk menghadapinya. Bahasan terakhir, kesimpulan. Membangun budaya keamanan online yang berkelanjutan diperlukan upaya yang terus-menerus dalam hal pendidikan, pelatihan, dan kampanye sosial. Kemajuan teknologi yang cepat dan kompleks menuntut adanya kesadaran dan tindakan yang tepat dari para pengguna internet untuk melindungi diri mereka sendiri dan berpartisipasi dengan aman dalam lingkungan digital. Perlunya kesadaran akan keamanan online, pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tersebut, pelatihan untuk memperkuat keterampilan dalam menghadapi ancaman online, dan kampanye sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Adapun yang terakhir, saran. Melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur, menghindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan, serta berhati-hati dalam berbagi informasi dan data pribadi secara online.